Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi di channel YouTube Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya Selvi Rahmawati akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membedakan struktur histologis pada saluran respirasi atau respiratory tract. Sebelum kita tahu cara membedakan struktur histologis pada saluran respirasi, terlebih dahulu penting untuk kita mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam bagian dari respiratory tract. Respiratory tract ini secara struktur dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas atau upper dan bagian bawah atau lower. Bagian atas termasuk ke dalam hidung, faring, dan juga struktur-struktur terkait. Kemudian untuk respiratory system atau respiratory tract bagian bawah itu termasuk ke dalam laring, trachea, bronki, dan lungs. Nah, secara fungsional, sistem respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu zona konduksi yang termasuk ke dalam hidung, faring, laring, trachea, bronki, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Zona konduksi ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara rongga atau saluran antara lingkungan luar dan juga dengan lingkungan dalam hal ini adalah pulmo atau paru. Sedangkan yang kedua adalah zona respirasi yang termasuk dalam bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan juga alveoli, di mana zona respirasi ini memiliki fungsi untuk di mana terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi yang strukturnya mirip dan mungkin akan sulit dibedakan secara histologis. Di sini saya akan memberikan trik-triknya bagaimana sih cara membedakannya. Yang pertama adalah trachea. Seperti yang kita ketahui, ini adalah gambaran struktur anatomis dari trachea, di mana trachea ini dikelilingi oleh suatu cincin kartilago yang berbentuk huruf C atau tapal kuda. Nah, trachea ini dia berada di bagian anterior dari esofagus. Nah, apabila trachea ini dipotong melintang, maka gambarannya akan tampak seperti ini, di mana di sini adalah lumennya, kemudian di sini adalah yang kuning ini dia adalah cincin kartilago hyalin yang pada trachea dia berbentuk tapal kuda atau huruf C. Sedangkan bagian posteriornya di sini adalah esofagus. Nah, di sini antara trachea dengan esofagus, antara area trachea yang tidak dikelilingi oleh kartilago hyalin, sini ada terdapat musculus trachealis. Ini juga menghubungkan antara trachea dengan esofagus. Nah, ini adalah gambaran histologis dari trachea secara skematis. Ya, jadi ciri khas dari trachea adalah dia memiliki epitel berlapis semu, bersilia, dan ada juga sel goblet di antaranya. Secara umum, gambaran struktur saluran respirasi secara histologis dari trachea sampai ke bronkiolus respiratorius itu mirip. Dia dasarnya adalah memiliki sel epitel, namun nanti ada beberapa bagian yang dia tidak memiliki cincin kartilago hyalin. Nah, pada trachea, struktur khasnya adalah dia memiliki cincin kartilago hyalin yang berbentuk huruf C atau tapal kuda. Nanti akan berbeda pada cincin kartilago yang terdapat pada bronkus. Ini adalah gambarannya di mana di bagian submukosa dari trachea ini atau lamina proprianya dia memiliki kelenjar. Ini disebut dengan kelenjar seromukus atau juga disebut dengan trachealis seromucosa. Nah, kemudian terdapat juga di sini bagian cincin kartilago hyalin di sini, di mana di sini dia akan terlihat adanya kondrosit ya, yaitu sebagai sel tulang rawan. Nah, di bagian tengahnya. Nah, kemudian ada juga perikondrium. Perikondrium ini dia adalah calon bakal tulang rawan atau calon kondrosit yang biasanya dia belum mengalami pematangan dan terletak di pinggir. Jadi tidak berada di area tengah dari kartilago hyalin. Nanti ketika dia sudah mengalami pematangan, maka dia akan bergeser atau berpindah dalam proses pematangannya untuk menuju ke daerah tengah, atau di sini terdapat daerah lakuna. Nah, kemudian ada juga area yang tidak terdapat cincin kartilago seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang disebut dengan yang di sini terdapat adanya suatu
otot, yaitu otot trachealis. Dia adalah jenis otot polos, dia disebut dengan musculus trachealis. Kemudian di bagian luar dari cincin cartilagio-hyalin ini terdapat tunica adventitia. Di sini kita dapat temukan adanya pembuluh darah dan juga ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ini adalah gambar secara skematis secara perbesaran lebih kuat. Ya, kita dapat lihat sini epitelnya berlapis semu, bersilia. Kemudian ini adalah gambaran secara skematis adanya kondrosit di tulang rawan hyalin. Sedangkan di area tepi ini adalah perikondrium. Peri karena dia berada di tepi, kondrium artinya adalah calon tulang rawan. Nah, ini adalah gambaran yang lebih mikroskopis terkait, lebih menggambarkan nanti kalau di mikroskop terkait gambaran histologis trakea. Seperti ini, jadi gambaran inti selnya seperti ini ya, kita melihat bahwa dia terlihat berlapis, tapi sebenarnya dia hanya selapis. Dan struktur yang khas satu lagi adalah di bagian glandula, ini adalah glandula ya, glandula seromucus, dia ductus excretoriusnya dia akan mengarah ke lumen, jadi akan keluar. Di sini kan salah satu fungsinya untuk menghasilkan mukus. Nah, kemudian juga di sini ada juga sel goblet, di mana sel goblet ini terlihat tidak memiliki silia, jadi dapat kita bedakan ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah trakea, udara akan masuk ke bronkus primer, kemudian berlanjut ke bronkus sekunder, kemudian ke bronkus tersier, kemudian ke bronchiolus dan bronchiolus terminalis. Nah, ini adalah gambaran pulmo. Jadi di sini adalah bronkus, dia sudah bercabang ya menjadi primer, kemudian sekunder, tersier, kemudian bronchiolus dan bronchiolus terminalis. Bronkus ini sudah masuk ke dalam area area di dalam pulmo. Sehingga ketika dipotong secara melintang area ini, maka kita akan mendapat gambaran. Di sini mungkin kita akan mendapat gambaran keseluruhan struktur. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi rongga-rongga kosong ini dia adalah area alveolus yang terdapat pada pulmo. Jadi nanti jangan bingung ya ketika melihat preparat pulmo kemudian disuruh mencari bagian mana bronkusnya, bagian mana bronchiolusnya, mana terminal bronchiolinya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, struktur khas yang terdapat pada yang pertama bronkus. Nah, gampangnya bronkus itu memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan yang lainnya karena dia adalah percabangan awal. Kemudian kita juga melihat struktur dari mananya? Dari adanya tulang rawan hyalin. Di sini berbentuk lempengan ya, dia tidak berbentuk cincin lagi seperti di trakea, tapi karena dia merupakan terusan saluran dari trakea, maka kurang lebih strukturnya akan mirip dengan trakea. Namun di sini bentuk tulang rawannya sudah berbentuk lempengan ya, jadi dia putus-putus lempengan seperti ini, satu lempeng, kemudian dua lempeng, tiga lempeng, jadi tidak menyambung membentuk huruf C atau tapal kuda lagi. Kemudian juga mungkin diameternya akan lebih kecil, tergantung di area mana bronkusnya tersebut yang terpotong pada pembuatan preparat. Kita juga dapat melihat struktur epitel yang kurang lebih mirip dengan trakea, yaitu berlapis semu bersilia, dan juga ditemukan adanya glandula seromucus. Selanjutnya di sini ini adalah struktur gambaran secara umum ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambaran lebih jelas dari bronkus. Nah, di sini mulai terdapat lipatan-lipatan mukosa. Dia mulai melipat, adanya folding di sini. Jadi ini bukan sel epitelnya ya. Sel epitelnya adalah yang titik-titik ungu banyak ini di tepi, tapi mukosanya dia mulai mengalami lipatan ke arah lumen. Kita juga di sini dapat masih menemukan struktur lempeng tulang rawan hyalin seperti yang saya jelaskan, tidak berbentuk huruf C, tidak menyambung, tapi di sini contohnya misalkan ada dua tulang rawan, juga ada glandula, masih ditemukan glandula, dan sebagainya. Ini adalah gambaran yang lebih merepresentasikan gambaran struktur histologis pada sediaan asli. Kalau yang tadi adalah gambar skematis, kurang lebih cincin tulang rawannya seperti ini ya. Jadi sangat mudah untuk diidentifikasi dan juga adanya folding dari mukosa. Tapi secara umum strukturnya kurang lebih sama dengan trakea. Ya. Selanjutnya yang adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah percabangan dari bronkus. Kita di sini dapat mengidentifikasi dengan
adanya lipatan yang lebih dalam atau folding yang lebih dalam. Dan di sini mungkin struktur yang khas adalah kita tidak menemukan adanya glandula seromucus dan juga tulang rawan hialin. Lempeng tulang rawan itu sudah tidak ada di bagian bronkus, di percabangan bronchiolus, tapi kita menemukan adanya lapisan sel otot di sini ya. Ini adalah lapisan sel otot, nih inti sel ototnya berbentuk pipih atau gepeng. Ini adalah sel epitelnya dan juga folding yang ada pada mukosanya. Jadi ada struktur yang khas dan juga diameternya di sini bervariasi. Ada yang masih kurang lebih masih besar dan ada yang sudah mengecil tergantung pada percabangan bronchiolusnya. Selanjutnya adalah bronchiolus terminalis. Di sini struktur khasnya adalah folding mukosa atau lipatan mukosa yang semakin dalam dan juga bentuk sel epitel. Di sini bentuk sel epitelnya sudah tidak memiliki silia dan juga sudah berbentuk silindris rendah atau bahkan kuboid. Dan juga dia memiliki lapisan sel otot polos yang lebih tipis dibandingkan dengan bronchiolus. Dan juga kita tidak menemukan adanya kelenjar, seromucus dan juga tulang rawan hialin. Selanjutnya adalah bronchiolus respiratorius. Jadi di sini saya gambarkan dulu. Setelah mencapai bronchiolus terminalis di sini, kemudian dia akan masuk ke bronchiolus respiratorius, di mana di sini terhubung dengan kantung-kantung alveolus atau saccus alveolaris melalui ductus atau saluran alveolaris. Jadi kurang lebih gambaran anatomisnya seperti ini ya. Jadi dari respiratory bronchiole kemudian akan masuk ke ductus alveolaris dan bermuara di saccus alveolaris. Di sini terjadi proses pertukaran gas O2 dengan CO2. Nah, ini adalah gambaran dari bronchiolus respiratorius. Struktur khasnya dia tidak berbentuk lumen yang bulat. Lumennya tidak berbentuk bulat sempurna, tapi seperti ini ya, dia setengah lingkaran kurang lebih seperti ini, di mana dinding selnya, dia epitelnya adalah berbentuk kuboid tanpa silia. Di sini kemudian dia akan berlanjut ke area seperti lorong di sini, yang ini adalah ductus atau saluran alveolaris. Kemudian nanti akan bermuara di saccus alveolaris. Nah, di sekelilingnya ini tertempel adanya alveolus, kantung-kantung alveolus, di mana di alveolus ini dilapisi adalah sel epitel selapis. Biasanya juga kita dapat menemukan adanya beberapa lapisan sel otot polos di sekitar bronchiolus respiratorius dan juga sekitar alveolus. Ini adalah gambaran histologisnya seperti ini kurang lebih. Jadi strukturnya akan terlihat seperti rongga-rongga kosong seperti ini yang merupakan alveolus. Nah, kita cari struktur yang kira-kira berbentuk setengah lingkaran, meskipun tidak sempurna setengah lingkaran, dan ada sel epitel kuboid, maka itu adalah bronchiolus respiratorius. Jadi bisa saya simpulkan, secara umum, struktur histologi saluran respirasi dari trachea sampai berujung di bronchiolus respiratorius itu kurang lebih mirip, hanya saja dia mengalami gradasi struktur dari yang mulai sangat lengkap dari bagian trachea, kemudian sel epitelnya dia makin memendek hingga nanti sampai di kuboid pada bronchiolus respiratorius. Juga untuk diameternya dia akan semakin mengecil dan juga kompleksitas strukturnya akan semakin sedikit ya, mulai dari tadi ada yang tulang rawan hialin, kemudian di bronchiolus tulang rawannya berbentuk lempeng, di bronkus tulang rawannya berbentuk lempeng, berlanjut ke bronchiolus dia sudah tidak ada tulang rawan, digantikan dengan lapisan sel otot polos, kemudian di bronchiolus terminalis dia mulai mengalami sel epitel mulai mengalami perubahan menjadi kuboid atau silindris rendah dan silianya mulai hilang, juga lapisan sel otot polosnya makin menipis hingga sampai di bronchiolus respiratorius, di mana sudah paling hanya ada 1-2 lapis sel otot polos dan epitelnya berupa epitel kuboid. Struktur tersebut sebenarnya dimungkinkan untuk memudahkan proses pertukaran gas dan CO2 ya. Apabila strukturnya sangat tebal dia kan, maka misalkan di bronchiolus respiratorius di sini terjadi pertukaran gas, apabila strukturnya tebal seperti trachea maka mungkin akan sulit untuk terjadi pertukaran gas.